Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari kelas 6A NIM 1906411000015. Pada video kali ini saya akan mereview artikel inquiry dalam IPA. Yang pertama, kita masuk ke bagian identitas artikel. Untuk judul artikel yang saya review yaitu Enhancement of Student Critical Thinking Skill Through Science Context Based Inquiry Learning. Penulisnya yaitu I.D. Puspitasari, E. Suhardi, A.P. Putra, dan I. Rahman. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume 9 nomor 1 halaman 97 sampai 105. Nama jurnal yaitu Jurnal Pendidikan IPA Indonesia dan bisa diakses pada http jurnalunes.ac.id. Selanjutnya masuk ke bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran inquiry berbasis konteks sains atau SCOIL. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain pretest dan post-test control group design. SCOIL dilaksanakan di kelas 7 SMP di Bogor dengan jumlah siswa sebanyak 56 siswa yang terdiri dari 24 laki-laki dan 36 perempuan. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan tes keterampilan berpikir kritis, mengamati proses belajar mengajar, dan melihat aktivitas siswa. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Sintaks SCOIL adalah observasi, investigasi, representasi, kesimpulan, dan komunikasi. Hasil penerapan model SCOIL menunjukkan peningkatan aktivitas dengan kategori tinggi dan keterampilan berpikir kritis dengan uji gain ternormalisasi atau uji N-gain termasuk kategori sedang. Uji signifikansi menunjukkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan model SCOIL lebih besar dibandingkan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing, dan dapat disimpulkan bahwa model SCOIL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Selanjutnya bagian pendahuluan. Yang pertama, pembelajaran IPA di SMP perlu dilaksanakan secara terpadu dengan memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk membangun pengetahuannya. Poin yang kedua, hasil observasi beberapa SMP di Bogor menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran IPA masih bersifat konseptual dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan investigasi di laboratorium dan lingkungan sekitarnya. Poin ketiga, hasil forum diskusi kelompok guru IPA Kota Bogor menyimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran IPA di Kota Bogor adalah guru memiliki kesulitan dalam mengajarkan sains secara holistik dan kontekstual. Poin yang terakhir, permasalahan dan hasil kajian yang telah dikemukakan sebelumnya. Proses pembelajaran IPA di SMP Bogor cenderung berpusat pada guru, sehingga tidak mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Sedangkan berpikir kritis perlu dikembangkan agar siswa terbiasa mengemukakan pendapat-pendapat dan memecahkan masalah dengan cara memprediksi, menganalisis, dan mengevaluasi. Kegiatan tersebutlah membutuhkan interaksi dan kerjasama siswa dalam proses pembelajaran dan juga di dalam kelas atau praktikum. Selanjutnya metodologi. Jenis penelitian ini yakni penelitian eksperimen semu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuasi eksperimen dengan pretest, post-test, control group design. Desain kelompok kontrol pretest post-test menggunakan dua kelompok, yaitu sekelompok perlakuan menggunakan pembelajaran SCOIL X dan kelompok kontrol menggunakan pembelajaran inquiry terbimbing atau C, yang kemampuannya ditentukan sebelum dan sesudah mempelajari pencemaran lingkungan. Untuk instrumen yang digunakan pada penelitian artikel ini yakni tes keterampilan berpikir kritis, mengamati proses belajar mengajar, dan aktivitas siswa. Untuk populasi dan sampel pada artikel ini menggunakan siswa SMP kelas 7 di Bogor sebanyak 56 siswa yang terbagi menjadi dua kelas, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol terdapat 28 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan, sedangkan pada kelas eksperimen terdapat
8 siswa yang terdiri dari 13 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Untuk hasil dan pembahasan, hasil observasi terhadap penerapan SCOIL, ini diberikan pelajaran pencemaran lingkungan terdiri dari 3 pertemuan berbeda dengan topik sebagai berikut: pembahasan tentang lingkungan, jenis-jenis pencemaran lingkungan, dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Terdapat pada tabel yakni rata-rata penilaian proses pembelajaran. Rata-rata dari pertemuan pertama diketahui sebanyak 92,6%, pada pertemuan kedua 98,6%, dan pada pertemuan ketiga yakni 100%. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dalam setiap pertemuan terjadi peningkatan pada proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, hasil sesuai grafik rata-rata aktivitas belajar siswa di atas, yaitu aktivitas siswa tampak meningkat dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, dengan rata-rata peningkatan pada pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran 3 sebesar 3,78, 3,90, dan 3,97. Rata-rata keseluruhan aktivitas belajar adalah 3,90, dengan kategori sangat baik. Siswa terlihat senang dan antusias dalam mengikuti setiap tahapan pembelajaran, eksplorasi, kegiatan kelompok, dan juga menunjukkan keberanian dan kesantunan dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya, hasil deskriptif kemampuan berpikir kritis siswa. Penerapan pembelajaran inquiry berbasis konteks sains atau SCOIL berdasarkan tabel di atas mendapatkan hasil dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum mengikuti SCOIL lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran inquiry terbimbing atau Guided Inquiry Learning atau disingkat GIL. Pada tabel di atas menunjukkan peningkatan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa, baik melalui SCOIL maupun GIL dengan rata-rata NGAN atau uji gen ternormalisasi masing-masing sebesar 59,6 dan 32,2. Selanjutnya, hasil normalitas, homogenitas, dan uji T keterampilan berpikir kritis. Untuk hasil uji normalitas dan homogenitas menunjukkan perolehan P lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data terdistribusi normal dan homogen. Hasil uji T menunjukkan nilai T count lebih besar dari T tabel dan P lebih kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan SCOIL dan dengan GIL. Peningkatan ini dikarenakan siswa tampak serius memperhatikan proses pembelajaran, mengamati fenomena yang mengandung konteks IPA, sambil menuliskan hal-hal yang akan ditanyakan. Selain itu, siswa tampak antusias dan kolaboratif selama penyelidikan. Siswa tampak percaya diri ketika bertanya dan menjelaskan kepada siswa yang lain. Selanjutnya, yakni kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel ini yang pertama, pembelajaran inquiry berbasis konteks sains memberikan konteks sehari-hari yang berkaitan dengan sains. Poin yang kedua, sintaks dalam pembelajaran inquiry berbasis konteks sains meliputi observasi, investigasi, representasi, penarikan kesimpulan, dan komunikasi. Poin yang ketiga, sintaks tersebut membuat siswa terlihat aktif dalam pembelajaran sehingga dapat mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam kategori sedang. Poin yang keempat, pembiasaan siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan berpikir kritis dilakukan secara terus-menerus di berbagai jenjang pendidikan. Yang kelima, keterampilan berpikir kritis mendorong siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan poin yang terakhir, berpikir kritis merupakan keterampilan yang perlu dimiliki siswa di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.